Manajemen krisis khusus bagi KSP atau USP koperasi di tengah pandemi ini. Baik Bapak Ibu, ya. Sebenarnya manajemen krisis ini adalah sesuatu yang dalam kehidupan sehari-hari kita juga pasti alami. Dalam hal yang sederhana saja, ya. Misalnya, ya, kita tertinggal pesawat. Itu kan krisis buat kita, ya. Atau mungkin Bapak Ibu, ini yang sering nih kalau saya nih, kacamata, Pak. Apalagi kita yang sudah menggunakan kacamata baca, ini yang sekarang sering, ya, sering lupa taruh di mana gitu. Ya, ini yang dalam kehidupan sehari-hari manajemen krisis itu selalu kita lakukan pada saat kita berhadapan dengan krisis-krisis apapun. Dan ini adalah generik, ya. Manajemen krisis adalah generik. Nah, pada hari ini saya akan sharing bagaimana memanage krisis itu, ya, bagi KSP USP koperasi kita. Tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman, ya, penggiat koperasi, bagi teman-teman dari dinas, ya, juga teman-teman penyuluh, karena di sini sesuai dengan biodata yang ada, baik pesertanya dari penyuluh, gerakan koperasi, dari dinas, ya, dari pemerhati, ya, kemudian dari Widya Iswara dan seterusnya, ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini nama saya, perkenalkan, ya, tentunya sudah beberapa kali. Ya, 2 kali ini, nama saya Wahyu Anindya. Hari ini akan bersama dengan Bapak Ibu, ya, sampai dengan jam 12. Kita akan sekali lagi membahas kupas tuntas manajemen krisis. Baik, tujuan dari kegiatan ini Bapak Ibu, ya, pertama tentunya akan memberikan alternatif solusi kepada teman-teman, ya, kami misalnya diklat, dan menyiapkan langkah strategis menuju era new normal nanti pasca krisis ini. Ya, karena Bapak Ibu, krisis ini temporary, insidental, ya. Setelah nanti berakhir, maka kita akan melanjutkan pada kondisi yang baru lagi, kondisi normal dengan kebiasaan yang kebijakan yang baru. Nah, disinilah nanti kita bersama-sama, ya, bagaimana kita menghadapi, memanage dan masuk kepada era new normal ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini agenda kita, ya, sampai dengan jam 12 nanti. Ada 5 agenda yang nanti akan kita bahas. Mulai dari secara ini. Kemudian apa sih kapabilitas bagaimana yang diperlukan teman-teman pengelola koperasi dalam mengelola krisis? Kemudian bagaimana tahapannya? Kemudian bagaimana perencanaan manajemen krisis dalam pendekatan manajemen strategis dan punya kesimpulan dan tindak lanjut. Menarik ya? Oke. Kita mulai teman-teman. Agenda pertama kita mulai dengan krisis saat ini. Nah, kita semua sudah menyadari ya bagaimana kondisi terkini. Meskipun sekarang kondisi sudah mulai membaik di beberapa daerah. Tapi kondisi ini belum kondisi yang baik. Meskipun sudah membaik, tapi belum baik. Oleh karena itu, tahapan-tahapan manajemen krisis ini tetap harus kita lakukan. Kewaspadaan harus kita tingkatkan. Kesehatan khususnya juga teman-teman tetap sehat, ya. Baik Bapak Ibu, krisis yang ada di Indonesia ini sudah beberapa kali terjadi, ya. Nah, ini dimulai dulu tahun 1918, ya. Pada saat itu pandemi flu Spanyol. Saya belum lahir Bapak Ibu. Bapak Ibu juga pasti belum lahir, ya. Oke, kita lihat sejarahnya ini, sejarahnya. Kemudian krisis moneter global tahun 98. Demo besar-besaran saat itu, kita masih ingat. Ya. Kemudian Bapak Ibu, tahun 2008 krisis ekonomi global. Saat itu rupiah yang pada saat itu menembus angka 12.000 sekian saat itu. Saat itu 12.000 tahun 2008 tentunya itu adalah nilai mata uang yang cukup tinggi. Rupiah menjadi jatuh saat itu, ya, terhadap dolar. Ya. Kemudian sekarang Bapak Ibu, pandemi coronavirus di tahun 2019. Ya, rupiah sekarang fluktuatif Bapak Ibu, ya. Beberapa daerah menerapkan PSBB. Nah, ini Bapak Ibu yang berdampak sangat signifikan dan efek dominonya sangat panjang. Beberapa sektor terdampak termasuk sektor keuangan. Ya, termasuk sektor keuangan. Nah, kalau lihat grafiknya Bapak Ibu, kita lihat seperti ini.
Ya. Ini saya update kemarin sampai dengan tanggal 7 Juni, ya, masih fluktuatif, masih belum nampak grafik yang menuju puncak. Kita tahu kapan menuju puncak, karena meskipun banyak ya pakar yang menghitung secara matematis, ternyata banyak teori yang asumsi-asumsi yang patah di sana. Yang tadinya diperkirakan sudah akhir bulan Mei itu sudah menuju puncak, tapi ternyata penambahannya masih terjadi. Bahkan kemarin tanggal 6 sempat menembus angka 900 terinfeksi untuk tanggal 6 kemarin. Oke. Nah, kondisi krisis Bapak Ibu. Kita nggak bisa menunggu kapan ini akan turun. Puncak aja belum. Ya. Kapan turun? Belum. Oke. Di sini ada pentingnya bagaimana kita memahami kondisi ini secara makro yang nantinya akan kita implementasikan secara mikro di koperasi kita masing-masing. Nah, terhadap pandemi ini Bapak Ibu, beberapa sektor terdampak, ya. Sektor terdampak seperti ini. Ada yang dampaknya itu melemah dan ada yang menguat, ya. Nah, ini beberapa sektor yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke. Nah, menghadapi krisis ini Bapak Ibu, ya, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Saya sebut dengan 3F Bapak Ibu. 3F. Pertama, ya, flatten the crisis. Flatten the crisis. Yang kedua, saya sebut dengan fight for survival. Yang ketiga, invest for the future. Oke, supaya mudah kita sebut 3F. Ada 3 hal yang kita lakukan ya pada saat kita menghadapi krisis ini. 3F. Saya ulangi, flatten the crisis, fight for survive, dan invest for the future. Oke, kita bahas satu-satu, teman-teman. Apa itu flatten the crisis? Flatten itu kalau diterjemahkan bebas itu adalah merunduk, ya. Kita tiarap dulu gitu. Kita tiarap dulu. Nah, di sini teman-teman, operasi ya, pada saat tahap flatten the crisis ini, kita memanage dan berusaha meminimais dampak krisis. Kita hitung dulu. Kita analisis kondisi eksternal internalnya, ya. Dampaknya seperti apa, kita identifikasi dulu. Kita stop dulu, kita berhenti, kita melambat dulu perjalanan kita. Kita perlambat dulu. Setelah kita hitung, kita manage, baru masuk tahap kedua. Ya, fight for survival. Nah, di sini Bapak Ibu secara mudah, ya, fight for survival itu kita hitung pendapatan kita, pengeluaran kita, ya. Kalau kita bicara laba atau keuntungan, itu kan penerimaan dikurangi pengeluaran. Kalau penerimaan kita berkurang, otomatis harusnya diikuti dengan pengeluaran yang berkurang juga, supaya kita masih mempunyai lebih. Oke. Otomatis operasional cost, beberapa operasional cost kita kurangi. Dan jika memang terpaksa harus memotong gaji, ya, karena beberapa perusahaan sudah lakukan, mudah-mudahan di koperasi tidak, ya, supaya adil, kita mulai dari leadernya dulu, pengurusnya, manajernya, kepala bagiannya dulu, baru terakhir dari stafnya, ya. Jika memang kita harus melakukan cut off dari gaji, tapi tidak kita harapkan, ya, mudah-mudahan tidak terjadi di koperasi Bapak dan Ibu. Nah, ini pada saat fase fight for survival ini Bapak Ibu, ya, kita menyiapkan juga bagaimana kita mari ke depan masuk kepada invest the future. Pada saat masuk tahap invest the future ini Bapak Ibu, ya, kita harus pahami bahwa krisis ini insidental, suatu saat nanti akan berakhir. Nah, pada saat krisis ini berakhir, kompetisi sudah dimulai lagi.
Kalau kita tidak menyiapkan, pada saat kita berkompetisi lagi, kita kalah. Karena apa? Kita terbelenggu pikiran kita. Kita memberikan krisis itu hanya dipikirkan tanpa memikirkan future. Ya. Nah, di sana siapa yang paling siap? Dialah yang akan memenangkan kompetisi. Apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, lakukan inovasi. Kalau kemarin pada saat seri pertama, ya, dicoba, ya salah satunya misalnya digitalisasi pelayanan, ya, yang akan memudahkan anggota untuk mengakses pelayanan koperasi. Ya. Kemudian jangan lupa SDM-nya Bapak Ibu, investasikan ya di dalam development people, misalnya diklat. Dan ini adalah saat yang tepat bagi teman-teman koperasi untuk melaksanakan diklat. Karena apa? Biaya diklat akan lebih murah saat ini. Karena apa? Online. Ya, pelaksana diklat tidak perlu lagi sewa ruang meeting. Tidak lagi memerlukan konsumsi. Ya. Tidak lagi harus membayar transportasi bagi fasilitatornya. Tidak lagi harus membayar akomodasi. Investasi untuk training, diklat, ya pada saat kondisi sekarang ini harus kita manfaatkan, ini peluang, ya. Nah, kita investasikan untuk menyiapkan, ya nanti pada saat krisis ini sudah berakhir, kita udah siap, ya. Jadi nanti kita sudah selesai krisis, kita baru mencari-cari. Kita baru bersiap-siap, sementara teman-teman koperasi yang lain itu sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Dia sudah bisa take off, tinggal landas. Kita jangan tertinggal di landasan, kan begitu. Oke, 3 hal ini teman-teman. Ini nanti implementasinya, ya silakan teman-teman bayangkan apa yang sudah dilakukan, ya untuk 3 tahap, 3F ini. Sudahkah kita menghitung? Sudahkah kita kemudian melakukan manage, ya, penyesuaian-penyesuaian? Sudahkah kemudian kita menyiapkan untuk future? Invest the future tadi. Oke. Silakan teman-teman mereview, ya, mereview kondisi yang di koperasi teman-teman yang sudah lakukan dari 3 hal ini. Oke, 3F. Ini aja supaya mudah, 3F. Ya. Flatten the crisis, fight for survival, investment for future. Dan ini teman-teman yang mengikuti diklat ini sebenarnya investment. Ya. Diklat online ini adalah investment. Teman-teman koperasi sini banyak yang melakukan nobar. Ya. Oke. Teman-teman yang nobar, apa kabar? Juga dari beberapa dinas ada yang nobar. Di ruang kerjanya dipasang LCD projector untuk nobar. Oke, terima kasih teman-teman. Ini adalah investasi kita. Ya. Dan ini sangat murah. Kita harus menyiapkan fasilitas internet saja. Baik. Nah, di dalam krisis ini teman-teman, beberapa sektor terdampak di sini. Ya. Sekolah ditutup. Nggak tahu sampai kapan. Ya. Kemudian tempat kerja beberapa ditutup. Kemudian event-event seperti diklat. Banyak yang kemudian cancel. Atau minimal di-delay lah, ditunda. Ya. Kemudian transportasi umum di beberapa daerah itu masih belum bisa dibuka. Dan lain-lain. Ini kondisi-kondisi yang terdampak Bapak Ibu. Yang tentunya dampak ini akan berpengaruh pada koperasi kita. Dan kita harus menyesuaikan. Kita nggak bisa kemudian hanya memikirkan krisis-krisis ini, dipikir saja tanpa ada action. Oke. Nah, teman-teman, dalam hal ini coba kita bisa lihat seperti ini. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini, ya. Ada 2 kotak. Yang di atas itu abu-abu tua, ya. Kemudian di bawah itu ada abu-abu agak muda. Oke. Nah, sekarang teman-teman,
Coba kita mainkan. Coba kita letakkan ya jari kita ini kita letakkan di batas ini Bapak Ibu, di garis itu. Silakan letakkan jari kita atau ballpoint kita ya di garis batas itu. Oke. Nah, saya ingin coba. Di sini ada Bu Karlina, coba. Bu Karlina sudah dicoba letakkan ballpoint ya atau telunjuk Ibu ya di batas itu, Bu. Di batas itu. Coba di-unmute. Coba di-unmute Bu Karlina. Di-unmute, mic-nya dihidupkan. Mic-nya dihidupkan. Oke, Pak. Oke. Sudah Ibu lakukan, Bu? Dipencet, Ibu Pak. sudah letakkan jari atau ballpoint Ibu di garis itu? Yang warna biru ya? Abu-abu. Sudah, Pak. Oke, sudah? Apa Pak. yang Ibu lihat? Setelah Ibu tutup ya, jari Ibu letakkan pada garis itu, apa yang Ibu lihat? Oh, garis ya. Oke? Sudah, Bu? Apa yang dilihat? Apa yang Ibu lihat setelah Ibu letakkan ballpoint atau telunjuk Ibu di batas itu, Bu? Apa yang Ibu lihat? Ada batasnya, pembatas. Oke, baik. Terima kasih Bu Karlina sebagai volunteer ya. Oke, kalau kita lihat Bapak Ibu, jika kita letakkan jari kita mainkan di garis itu, maka nampak seperti ini. Oke. Maka sebenarnya dua bidang itu warnanya sama Bapak Ibu. Warnanya sama sebenarnya. Inilah Bapak Ibu yang kita sebut dengan ya, otak kita itu menipu pikiran kita yang seharusnya krisis itu ya bisa kita antisipasi, kita ambil tindakan, tapi otak kita terbelenggu dengan masalah itu sehingga kita tidak lagi memikirkan bagaimana future, bagaimana ke depannya dalam koperasi kita. Kita ribut sendiri ya. Apalagi kalau kita baca di media online. Virus ini sudah bermutasi. Kemudian virus ini belum ditemukan vaksinnya. Mumet kita Bapak Ibu. Semakin banyak kita baca berita, semakin pusing kita. Semakin otak kita terbelenggu. Waduh, nggak ada akhirnya ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, inilah kondisi yang berbahaya jika ya, kita terbelenggu dengan masalah itu tanpa kita memikirkan bagaimana keberlangsungan dari organisasi kita ini. Oke, ya, itu sedikit permainan Bapak Ibu. Bagaimana mindset kita harus buka bahwa kita kondisi sekarang kayak gini. Pilihannya dua, kita mau lanjut atau kita mau game over. Ya, ya, kita sebagai pengelola koperasi kita yang diberikan amanah oleh anggota. Kita membawa amanah sekian banyak anggota. Ya, kita harus selamatkan koperasi kita. Oke. Disinilah Bapak Ibu, ayo kita sama-sama ya. Kita bangkit, kita semangat demi koperasi kita. Baik. Bapak Ibu, apa itu krisis? Krisis adalah kejadian spesifik yang tak terduga. Spesifik artinya ini sekarang krisis apa? Oh, dampaknya luar biasa. Serangkaian kegiatan yang menimbulkan ketidakpastian. Ya. Yang menimbulkan ketidakpastian dan akan mengancam ya, tujuan organisasi. Pasti. Apalagi berlarut-larut, sekali lagi dengan berita yang macam-macam tadi, ya, ini akan berpengaruh terhadap otak kita, pikiran kita, tindakan kita. Oleh karena itu, start sekarang Bapak Ibu. Ayo kita bangkit. Kita pikirkan bagaimana koperasi kita. Nah, krisis ini Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Mandarin, ini saya ambil dari referensi ya. Kalau orang Mandarin menulis krisis itu dari ada dua karakter yang artinya pertama danger.
kondisi yang bahaya. Tapi di bahaya itu ada kesempatan, ada peluang, ada opportunity, Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu. Kondisi danger dan kondisi opportunity. Kita tinggal pilih. Kita mikirkan danger-nya toh, tanpa memikirkan opportunity-nya. Ya. Atau kita bagi berapa porsi danger, berapa porsi opportunity. Danger, yes. Harus kita pikirkan. Contoh Bapak Ibu. Kondisi virus ini kan danger. Kalau kita nggak pikir, kita jalan-jalan kemana-mana Bapak Ibu. Kita kena virus, terinfeksi kita. Tapi kita harus pikirkan, danger. Oh, kalau saya keluar, saya harus menggunakan protokol kesehatan. Kita tahu bahaya itu. Ya. Tapi persentase danger dan opportunity ini harus kita pertimbangkan. Nah, di dalam agama, Bapak Ibu, ya, dalam ajaran agama, saya Islam, ya, di sana sampai disebut 2 kali. Fa innam al usri yusra, itu di Quran surah 94 ayat 5, diulang lagi, innama al usri yusra, bahwa di balik kesulitan di sana ada kemudahan. Sampai diulang 2 kali Bapak Ibu.